Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari yang kedua ini masih pada semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu, semangat. Nanti kita ice breaking lagi ya. Baik, baik. Untuk hari yang kedua ini, Alhamdulillah kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Iman Yusef IPMI. Bapak Ibu udah kenal semua ya Pak, karena kita di kegiatan pertama sudah bertemu dengan Bapak yang satu ini yang paling ganteng, yang Pak. Oke, Baik Bapak Yusef, kami persilahkan untuk memberikan materinya. baik, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini ya Bapak dan Ibu tetap semangat ya karena yang hadirnya banyak ya dan juga sudah dibagi-bagi katanya. Sudah dibagi dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan itu dapat tercapai ya. Baik Bapak dan Ibu, satu hari kemarin dengan Bu Ade ya, terkait dengan teknik penyusunan kebijakan, kemudian pedoman dan PPEPP ya, kemudian workshop juga kemarin. Saya juga sebetulnya ngintip gitu ya, malam-malam tuh ngintip dari situ. Kalau nggak salah yang yang presentasinya tuh tekno teknokrat. Jadi saya ngintip dari sana. Nah, Bu Ade itu gimana nggak tahu saya. Cuma saya ngintip dari sana, oh udah pada bagus gitu ya. Ada dokumennya juga bagus gitu ya. Saya ngelihat dari situ. Ya, jadi mudah-mudahan apa namanya dokumen Bapak dan Ibu ketersediaannya cukup ya terkait dengan penjaminan mutu. Nah, ini menjadi baik Bapak dan Ibu. Jadi penyusunan dokumen SPMI saya inikan di sini yang di dalamnya memang ada standar juga kan? Ada kebijakan, ada pedoman, manual, panduan, kemudian standar di dalamnya dan juga formulir atau yang lainnya ya. Baik. Nanti kalau ini ya, nanti juga saya ini juga sebentar Bapak dan Ibu ini problem. Baik Bapak dan Ibu mohon izin saya ke bawah. Jadi nanti supaya lebih enak begitu ya untuk diskusi. Baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini saya selalu kalau tidak afdol, kalau tidak memunculkan ini, kan ini mah harus ya gitu ya. Harus aja afdol gitu ya. Ini ada Permen 3 waktu itu, kemudian juga Permendikbud 53, dan sekarang ada ini lagi nih, 39 tentang penjaminan mutu. Mungkin kemarin disinggung ya, disinggung oleh Bu Ade terkait dengan Permen ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca Permen ini, kalau orang penjaminan mutu harus baca ini, harus bisa mengevaluasi ini, dan ternyata ada bahannya ya beberapa mungkin ya, kalau disandingkan gitu, di standar-standarnya hampir sama, pasal-pasalnya, pernyataannya, hanya beda itu globalisasi dan apa satu lagi ya, saya lupa. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nah sekarang ini 39 ini kan transisi ini 2 tahun, ya, tapi tetap Bapak dan Ibu harus punya dokumen.
Berarti dokumen yang kemarin Bapak dan Ibu sampaikan di sesi yang Bu Ade itu sudah menunjukkan ada punya dokumen ya. Baik apakah mengacu ke sini atau ke sini, tapi intinya Bapak dan Ibu harus punya dokumen. Nah, kemudian permen ini Bapak dan Ibu buat, sesuaikan kembali dengan permen yang ini, yang 39. Ya, coba aja baca, cek. Sama lah, pasal misalnya SKL, narasinya masih sama. Kemudian standarnya yang 9 itu masih sama juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu cek gitu ya. Kemudian visi misi di Bapak dan Ibu dan juga IKT dan biasalah. Tapi yang jelas menjadi penting ini nih, ya, yang permen ini. Baik ya. Nah, saya terlebih dahulu saya ingin menyampaikan walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah sering menemukan atau mengkaji terkait dengan ini ya. Tetapi saya kembali lagi saya sampaikan ini. Nah, ini ya. Coba Bapak dan Ibu cek Permendikbud ini sebetulnya dari 53 dan setelah saya cek ternyata pasal 68, 69, 68 ya itu sama, 67 juga sama. Sama dengan yang 53. Coba aja cek. Ya, makanya saya buatkanlah seperti ini. Jadi ini sistem penjaminan mutu, di ada PPPP, mungkin kemarin Bu Ade menyampaikan. Kemudian di pasal 69 itu kalau nggak salah ada kebijakan, ya. Kemudian di pasal 69 implementasi. Kemudian di 67 itu ada PPEPP, coba aja lihat. Kemudian ini 67 juga dievaluasi, dilaksanakan secara berkala oleh PT. Kemudian pasal 68 ada bentuk-bentuk pemantauan atau evaluasi yang dilakukan. Betul? Coba aja evaluasi diri, asesmen, atau mau evaluasi diri, mau asesmen, mau pemantauan, atau mau audit. Biasanya di perguruan tinggi ini melakukannya audit, betul ya? Ya, Pak, audit ya. Jadi itu ya, coba cek lagi. Ini tapi yang jelas saya buatkan seperti ini supaya, oh iya. Jadi bahwa di sistem penjaminan mutu di Permendikbud Saintek, maaf, ini Saintek harusnya nomor 39 itu ada pasal-pasalnya sama. Coba cek. Ya, ya. Nah, kemudian tidak bosan-bosannya karena orang penjaminan mutu harus tahu ini. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan juga, waktu itu juga sudah saya sampaikan. Ya, oke. Nah, ya. Jadi yang jelas bahwa nanti kan sudah dibagi ya. Kalau nggak salah per kelompok standar apa gitu. Oke ya. Nah, jadi nanti tinggal ini aja. Nanti kita akan lihat standar-standarnya. Tapi saya ini menyampaikan dulu. Nah, Bapak dan Ibu ini di Permen Dikbud 3, jadi masih 24, 53 jadi dibagi jadi 9, disesuaikan, diringkaskan. Tapi di pendidikan ini masih 8 ya. Betul ya? Masih 8 ya. Di Permen 53 dan 39 itu masih 8 muncul ini ya. Khusus untuk standar nasional pendidikan. Kalau yang ini jadi 33 ya. Luaran proses dan masukan. Ini juga sama. Sebetulnya ini juga sama. Hanya di apa namanya? Dikumpulkan dalam satu ini ya. Oke ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada pasti punya ini ya, standar dikti masing-masing ya sebagai pelampuan ya. Jadi yang ini adalah standar minimal yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Yang ini adalah standar pelampuan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin akreditasi melampaui atau akreditasinya naik, maka harus punya pelampuan ya. Kalau hanya ini Bapak Ibu ya C gitu ya, atau baik saja ya. Ya. Kemudian, nah ini perubahannya 3, 53, 39 ya. Jadi ininya masih tetap ke 53 ini ya, karena posisinya sama. Nah, jadi tugas Bapak dan Ibu sebetulnya membaca kembali, menyandingkan kembali atau head to head melihat bagaimana posisi
pasal-pasal yang ada di 53 dengan 39. Itu tugas orang penyaminan mutu. Jadi melihat di head to head kan. Sudah dapat ya head to headnya ya? Oh, udah. Oh, luar biasa. Ini memang unik mah ini ya. Sudah ya. Ya itulah head to head ya, tinggal dilihat ya. Oke. Nah, kemudian ini kan sering disampaikan ya. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu itu ada di sini. Tugasnya itu. Kan kalau nggak salah sesi yang siang itu pendokumentasian. Jadi kan Bapak dan Ibu belum melaksanakan ini, ya belum melakukan evaluasi. Nanti ada apa kegiatan lagi kan, AMI gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kita akan melihat poin di sini terkait dokumen-dokumen ini gitu ya. Mulai dari kebijakan, manual, pedoman dan lainnya, standar dan juga formulir. Saya yakin di Bapak dan Ibu ini sudah ada. Ya, jadi yang kemarin dibagi kelompoknya itu harus sudah punya ininya gitu ya. Jadi nanti tinggal ini. Tapi nanti kita akan kupas. Ya, jadi di sini poinnya ya, yang ininya masih belum kita ini kan sudah ada yang melaksanakan, nanti tinggal tunjukkan saja ya. Nah, jadi implementasi SPMI yang ada Bapak Ibu buat tuh ada poin di sini sekarang ini posisinya. PT menetapkan standar mutu sesuai SNDIKT ya, kebutuhan kehasan institusi dengan dokumen yang dihasilkan. Kebijakan mutu sudah ya, kemarin ya sampaikan Bu Ade ya. Manual sudah ya, standar mutu 24 masih 24 plus standar tambahan dan SOP ya. Nah ini ya. Nah nanti akan dari sini baru ada pelaksanaan di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi intinya ada di sini nih Bapak dan Ibu sekarang, ketersediaan dokumen SPMI. Oke ya. Jadi di sinilah ya yang sering ditanyakan. Kalau kesininya kan itu mau proses Bapak dan Ibu setelah punya dokumen. Oke. Nah, jadi kalau ngelihat skema implementasi PPP di perguruan tinggi itu adalah input, proses, output atau outcome, dan feedback. Jadi ada kebijakan standar sumber daya, kemudian ada proses, ada outcome-nya, capaian, kemudian ada feedback, ada pengendalian peningkatan. Kalau di ini kan PPPP. Ya. Makanya kalau saya sarankan Bapak dan Ibu di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, kalau melaksanakan kegiatan, pakailah PPEPP. Ya, itu enak sekali kalau pakai PPEPP. P-nya itu kan penetapan. Penetapan misalnya ada apa? SK, SK ya yang menyusun itu kegiatan. Ada pedoman, ada panduan, ada TOR, KAK kan gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan seminar, ya kan? Setelah itu dievaluasi kan, seminar itu harus ada dievaluasi, ya kan? Setelah itu apakah ada masalah nggak ya di seminar itu, misalnya peserta kurang atau apa? Nah, tindak lanjutnya apa? Itulah harus terus digituin. Jangan berbicara tentang ini ya penjaminan mutu ya, PPEPP itu bisa diterapkan di seperti itu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mendapatkan hibah itu pun sama kan? Penetapannya, kemudian pelaksanaan dari hibah itu, evaluasi, kemudian ada pengendalian, ada monet dari dikti misalnya, kan gitu ya. Cuman ada kendali. Ya. Jadi ini PPEPP itu ternyata luar biasa kalau di ini ya, di dalam ini ternyata bisa juga untuk hal-hal kegiatan-kegiatan yang di perguruan tinggi Bapak dan Ibu dilaksanakan. Oke, nah ini mungkin kemarin sudah ya sama Ibu Ade ya terkait judul lah ya, termasuk ada halaman, visi misi, tujuan, ruang lingkup, pihak yang wajib menerapkan kebijakan, daftar definisi, uraian kebijakan, daftar standar dan referensi. Sudah ya, sesuai ya? Sudah Bapak dan Ibu ya. Kemudian manual, manual pun sama ya. Kalau di Permen 53 dan 39 manualnya bisa manual terus bisa apa lagi? Disebutnya pedoman dan panduan. Oke ya.
Jadi manual pun sama ya, Bapak dan Ibu, cover, terserah lagi covernya seperti apa, itu kembali lagi ke perguruan tinggi Bapak dan Ibu, daftar isi, definisi, tujuan manual, ya. Nah, ya itu ya. Jadi semuanya disampaikan. Sesuai ya? Sudah punya ya manualnya? Karena yang saya selalu verifikasi, ternyata manual tuh banyak yang salah menginputkannya ke dalamnya. Ya, jadi tolong dicek lagi. Kemudian standar. Nah, ini kita akan nanti bermain dengan standar ini. Ya, ada definisi, ada hanya bedanya ada rasional. Ya, jadi dituliskan ringkas padat, kemudian pernyataan isinya, strategi, indikator, dan subjek. Nanti kita akan lihat bagaimana Bapak dan Ibu menyusun ini. Nah, ini ada memperhatikan, dirumuskan dengan memperhatikan unsur ABCD. Tahu ABCD? ABCD apa? Audience, behavior, kompeten, dan degree. Ya. Jadi itu ya itunya ya. Siapapun di ini A-nya adalah biasanya ada dosen, mahasiswa atau pimpinan ya. Ini harus ya. Jadi ini pernyataan Bapak dan Ibu ya. Kemudian strategi dan indikator. Kemudian subjek atau pihak yang bertanggung jawab, referensi. Gitu ya. Sesuai ya. Kemarin saya Naung ada yang udah. Oke. Nah, jadi ini ya. Kita kan sekarang ke standar. Jadi pengaturan standar ya. Jadi ini istilah ada khas yang digunakan agar tidak nanti kita akan ada contoh satu contoh ya. Saya tunjukkan. Kalau walaupun mungkin Bapak dan Ibu sebetulnya sama aja gitu ya. Ada rasional, kemudian ada pernyataan yang mengandung ABCD, kemudian strategi, indikator, dan interaksi antar standar SPMI. Ya, kalau ada interaksi artinya dokumen yang terkait, gitu ya, betul ya? Oke. Nah, ini teknik menyusun ABCD barangkali ya. Audiens itu kenapa, siapa yang jadi sasarannya, kemudian behaviornya, perilaku, kompetensi yang diharapkannya, kemudian ada kondisi atau situasi, kompeten lah, sorry maaf ya ini harusnya ke bawah. Kemudian degree tingkat pencapaian standar keberhasilannya. Contoh, ya, misalnya kita ambil dosen A kan, melaksanakan penilaian hasil belajar B berdasarkan rubrik yang ditetapkan dalam RPS. Kemudian pada setiap akhir pertemuan dan ujian. Ya, sesuai ya. Nah, indikatornya, misalnya indikator dari sini, maka Bapak dan Ibu harus bisa menentukan. Kalau kita berbicara ini, maka indikatornya dosen menyertakan rubrik dalam RPS, kemudian dosen menyerahkan nilai sesuai jadwal akademik, mahasiswa menyatakan penilaian secara transparan. Kadang-kadang sulit untuk menentukan ini. Nanti kita akan melihat bagaimana SDSN Dikti itu kita bisa menentukan indikator gitu ya. Kita lihat ya. Oke, ini mas ini. Nah ini Bapak dan Ibu ya, Excel sudah. Ada yang sudah. Jadi ada level, ya levelnya yang Bapak dan Ibu terima. Sudah ya, artinya yang bisa memunculkan pernyataan di dalam standar ini aja. Standar isi siapa? Prodi Pak. Ya, Ketua Prodi menyusun RPS dan bahan ajar sesuai KKNI, CPL. Nah ini indikatornya. Ya. Kemudian penilaian pembelajaran juga prodi kan. Nah ini ada yang ada yang UPPS. Ini biasanya tergantung Bapak dan Ibu di pensi lulusan misalnya. Ini UPPS kan. Ini sebetulnya bisa ya. Terlalu kecil ya. Mohon maaf. Nanti Bapak dan Ibu di share aja ini. Jadi ini misalnya UPPS, dekan atau ketua program studi merumuskan CPL sesuai KKNI, SN Dikti ya dengan
ketercapaian minimal sekian persen degree-nya. Nah, ini indikatornya Bapak dan Ibu ya. Mau menambah indikator silahkan aja Bapak dan Ibu ya. Ya tinggal lihat saja. Ya, jadi ada PT juga ada perguruan tinggi ya yang jadi ini level ini penting Bapak dan Ibu karena sesuai dengan posisi di statuta, tugas sebagai seorang ketua prodi, seorang dekan gitu ya. Misal ini. Jadi coba aja cek Bapak dan Ibu ya. Oke ya. Nah, nah ini Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu melihat ini yang 53. Ya, coba ini ada paragraf 3 standar proses pembelajaran pasal 12, kemudian ini 13. Ya, kemudian itu sama ya 18. Nah, kalau melihat ini bagaimana Bapak dan Ibu bisa menentukan indikator? Coba baca ini ya. Ini Bapak dan Ibu baca dari pasal ini ya. Jadi setiap pasal itu seorang penjaminan mutu ataupun di perguruan tinggi harus bisa menentukan apakah indikatornya apa ya dari sini. Ternyata kalau Bapak dan Ibu rangkum ini, maka indikator yang muncul adalah ketersediaan dokumen RPS untuk tiap mata kuliah. Ya, kalau baca Bapak dan Ibu terkait dengan perumusan, ada CPL, ada ini, ada itu. Ujung-ujungnya indikatornya. Ini secara kualitatif Bapak dan Ibu ya, ketersediaan dokumen RPS. Ya, nah, secara kuantitatif, Bapak dan Ibu kan lihat ini ada pasal 18, di situ ada pada program sarjana atau sarjana terapan beban belajar minimal 144 ya, kredit yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester. Nah, kalau ngelihat dari sini, maka Bapak dan Ibu bisa menentukan, membuat, menyusun, merangkaikan untuk indikator secara kuantitatif. Ini jumlah SKS kurikulum prodi sarjana minimal 144 SKS. Jadi itulah indikatornya. Jadi harus 144. Kemudian masa tempuh kurikulum 8 semester. Kan ini ada. Ya, ini ya. Jadi bisa ketahuan dari standar ini Bapak dan Ibu bisa menentukan ini indikator-indikator. Jadi kan ada juga yang udah copy paste lah dari yang lain gitu. Padahal Bapak dan Ibu harus coba lihat di sini. Ya, di dalam standar proses. Ya. Ya. Nanti begitu Bapak dan Ibu ya. Nanti saya akan cek satu-satu. Oke. Nah, ini juga sama. Ini di standar penelitian. Ini ada di pasal proses juga. Ya, ada pasal 34 berapa nih? Enggak kelihatan juga. Oh, 54, 55 gitu ya. Nah, ini bisa kuantitatif Bapak dan Ibu membuat dan kualitatif ini kuantitatif. Ya. Ini 13 ini bisa muncul ini. Ketersediaan dan jumlah penelitian. Coba aja kaji ini. Kemudian yang ini, yang 4 ini, jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Ada keterlibatan di sini mahasiswa? Ada. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual. Maka indikatornya adalah jumlah peneliti dosen yang melibatkan mahasiswa. Ya, jadi harus bisa ini. Jadi nah ini 5 juga jumlah publikasi. Nah, ini ada di sini. Nih, persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Maka jumlah publikasi yang ya. Wah, katanya. Ya itulah yang bisa dievaluasi gitu ya. Dievaluasi sehingga muncul indikator-indikator itu. Ya. Nah, kemudian termasuk PKM Bapak dan Ibu ya. Ini ada pelaksanaan indikatornya, ada kualitatif MONEP dan kuantitatif jumlah PKM. Coba dari sini.
Ya, ini nomor satu pertama. Nah, kemudian pengukuran ini, ya, jumlah PKM. Ya, kalau enggak, memang sulit untuk menentukannya gitu ya, bagaimana menentukan indikator-indikator itu. Nah, jadi itu salah satu contoh standar terkait dengan itu. Jadi Bapak dan Ibu dari pasal ini bisa menyusun, merangkai indikator-indikator yang diharapkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, halo. Oh, di sini udah. Oh ya udah. Oh ya. Oke, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu lihat, apakah Bapak dan Ibu punya uh, uh, pelampiasan enggak? Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu jangan harus match juga dengan standar yang ada di, ya. Kemudian Bapak dan Ibu menentukan ini standar dikti. Nah, ini SN diktinya kalau Bapak dan Ibu 53 itu ada mahasiswa program diploma dan program sarjana di pasal 30 ya. Ini kan Bapak dan Ibu di SN dikti nih. Kemudian Bapak dan Ibu lihat di di standar dikti matrik APT C9.4 itu jika IPK lebih dari 3,25 maka skornya 4. Ya. Nah, baseline-nya itu ada di ini 3,2 IPK lulusan ya di perguruan tinggi sekian. Nah, standar Bapak dan Ibu misalnya, ini ada koordinator program studi wajib memastikan setiap lulusan memiliki IPK sekian. Kalau menurut Bapak dan Ibu, ini pelampuan bukan? Pelampuan. Karena melebihi ini nih, standar SN Dikti. Ya, secara kualitatif ini pelampuan. Ya, ini pelampuan ya. Walaupun mungkin baseline di Bapak dan Ibu 3,20, ini sudah pelampuan. Kalau secara standar Bapak dan Ibu mungkin belum melampaui, tapi secara dibandingkan dengan SN Dikti melampaui. Jadi ini pelampuan. Oke ya? Makanya di sini pelampuan itu SNDG secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar harga spesifikasi persyaratan kriteria yang lebih tinggi dari SNDG. Jadi kalau Bapak dan Ibu standarnya seperti ini, maka Bapak dan Ibu sudah melampaui. Ya. Ini enggak standar diktinya di Bapak dan Ibu lebih daripada ini? Ini yang diploma, maaf. Ya, oke, berarti kan gitu ya. Nah, sekarang coba lagi lihat. Nah, kalau seperti ini, gimana? Di sininya nggak ada. Nah, sedangkan di APT ada, di matrik ban. Nah, Anda di perguruan tinggi itu baseline-nya sekian. Ya, untuk jumlah mahasiswa yang mendaftar itu. Nah, di standar Bapak dan Ibu, di standar penilaian pembelajaran ternyata ada. Kepala bagian penerimaan mahasiswa wajib memastikan tingkat sekian persen. Nah, pertanyaan saya, ini pelampuan juga. Ya, pelampuan secara apa Bapak dan Ibu? Secara penambahan standar, quantity. Kalau yang tadi quality, yang sekarang quantity jumlah. Jadi Ibu menambahkan standar yang pelampuannya menambahkan standar. Bukan quality, tapi quantity, jumlah yang dikeluarkan, dimunculkan. Ya. Jadi di sini tidak ada, karena di sini tidak ada. Maka Bapak dan Ibu di perguruan tingginya menyusun standar baru terkait dengan ini. Punya di sana, di sini tidak ada, ternyata di Bapak dan Ibu ada ini. Ya, berarti pelampuan secara penambahan standar. Ya, jadi inilah. Jadi harus bisa-bisanya melihat
ini juga ya terkait dengan SN, kemudian standar di akreditasi, kemudian baseline di Bapak dan Ibu, kemudian oke ya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya nanti akan lihat ya. Nah, kemudian saya lanjutkan nih. Ini yang sering bermasalah. Kalau kan dari Bu Ade sudah terkait dokumen-dokumen yang disampaikan Bapak dan Ibu juga. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya pendokumentasian? Ini nanti kita. Nah, begini Bapak dan Ibu, ini alternatif satu. Saya tanya ke Bapak dan Ibu, bukunya begini enggak? Oke. Kebijakan. Oke. Manual, pedoman atau panduan? Ada satu buku. Satu buku. Ada di situ ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian, ada peningkatan. Satu buku. Dibagi enggak? Tridharma dibagi-bagi enggak? Dibagi. Dengan tambahannya dibagi juga? Oke, saya nanti lihat. Standar oke ya, SN Dikti dan standar PT. Kalau ada formulir satu buku. Ini baru alternatif kedua Bapak dan Ibu pada saat pendokumentasian. Karena pada saat saya melakukan verifikasi itu pabelit. Jadi ini disatuin satu buku semua. Boleh aja sih, tapi jadi wah ini yang mana ya? Gitu ya. Nah oke ya. Ini alternatif satu, alternatif keduanya seperti ini. Maaf. Ini misalnya kita ambil satu standar kurikulum. Ada kebijakan SPMI-nya yang selalu dibawa-bawa di setiap standar gitu ya. Ada satu buku nih, misalnya ada kebijakan, ada manual. Ya. Manualnya kalau bisa ada info per standar supaya ya. mudah diinput. Kalau ada kejadian seperti ini, kita udah ada warning ya. Gitu. Dan ini kejadiannya bareng-bareng saya terima hari ini yang di Ferry dan yang korporasi itu, malamnya dari rumah sakit lain, rumah sakit ya rumah sakit. Sudah, gitu ya iklan ya, sebentar ya, gitu ya, harus ada iklan. Nah ini saya yakin Bapak dan Ibu juga ada yang menuliskan seperti ini. Jadi ada kebijakan, ada manual kurikulumnya, ada standar kurikulum, dan ada formulir-formulir yang terkait dengan standar kurikulum. Nah, tapi di dalam manualnya itu atau pedoman atau panduan pasti ada 5 nih, ya betul ya? Ada 5, ada manual penetapan standar kurikulum, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pengendalian, ada peningkatan. Begini? Udah. Karena manualnya hanya satu untuk semua katanya. Gitu, benar ya? Iya. Harusnya per standar itu 5 manual. Kalau Bapak dan Ibu punya 24 standar, berarti kali 5. Jadi seberapa? Ya. Satu, misalnya perguruan tinggi Bapak dan Ibu punya 24 standar. Berarti manualnya tinggal dikali 5. Alah, cenah gitu. 120. Iya, memang begitu. Nah, semangat orang penyeminan mutu ya. Ya, kan mumpung masih ada transisi nih yang 39 ya kan. Nah, disantai aja Bapak dan Ibu. Kan ini ada Ibu Rektor, ada Ketua Yayasan kan bisa. Ya, gitu ya. Nah, ini yang sering saya inikan. Kenapa? Bapak dan Ibu lihat aja di sinilah ya. Nih, Bapak dan Ibu ya, pengaturan pengelolaan. Ini sering salah. Pengaturan pimpinan PT tentang pengelolaan ada. Ya, itu harus ini ya dilihat. Kemudian ada 4 dokumen SPMI yang sahih yang tadi kebijakan manual disatuin dalam satu. Nah, nanti pendokumentasian itu satu folder. Ya. Tentang pengaturan pengelolaan institusi. Jadi pada saat Bapak dan Ibu melaporkan itu lebih enak gitu ya.
Karena ini nanti akan dicek. Kemudian pengaturan organisasinya SPMI, dokumen penetapan tentang struktur organisasi, punya SOTK, penjaminan mutu, ada, ya itu ya satu ya. Jadi dibukukan nih, ya. Kemudian ada surat keputusan pengangkatan pejabat, ada SK, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, ini apa yang harus saya masukkan? Nah ini banyak yang salah. Jadi hanya di sini, ini kan manual pelaksanaan. Jadi pelaksanaan mana? Pendidikan, penelitian, pengabdian masuk sini. Pelaksanaan, bukan evaluasi, bukan penetapan, bukan pengendalian. Tapi dokumen manual pelaksanaan. Makanya tadi ada alternatif beberapa yang harus pendokumentasian harus betul. Supaya mempermudah Bapak dan Ibu pada saat asesor menanyakan mana ketersediaan dokumen. Kalau ini kan, ini mana manualnya, ini ada, kebijakan ada, ini manual ini, kan nyaman. Ya. Nah, dokumen atau pedoman atau panduan namanya ya. Sekarang kan bebas. 53, 39 itu bebas. Kalau nggak salah di 39 itu tidak muncul, tidak ada perangkat disebut di situ ya. Perangkat SPMI sudah tidak ada, tapi setidaknya karena kita harus tetap melaporkan harus ada. Ya Bu? Ya. Ya. Satu, pilih salah satu. Sekarang mah kan ada bisa mengatakan manual, bisa mengatakan pedoman, bisa mengatakan panduan. Sama. Ya. Jadi ini atau ya, bukan 1 2 3 harus ada semua ya. Atau. Ya. Cuma saya nggak tuliskan ataunya di sini ya. Silakan aja. Nah, ini pelaksanaan tuh. Bapak dan Ibu lihat, ini kan ada pelaksanaan, berarti oh pasti dokumennya adalah terkait dengan manual. Manualnya, manual pelaksanaan ada 3 tridharma plus standar perguruan tinggi. Ya, setuju ya? Ay, bohong lah. Kalau kalau saya kalau saya verifikasi jadi ngaco semua, ini ya pusing juga. Jadi satu numbuk jadi memusingkan juga fasilitator. Ya mungkin dibuat pusing fasilitator. Oke ya. Nah kemudian ini pun sama. Nah ini ada tulisannya padahal di apa nama sistem itu pengaturan terkait evaluasi. Jadi manual evaluasi. Nah, ya. Isinya ini atau lagi ya panduan evaluasi apa gitu ya, standar evaluasi ya. Nah kemudian ini pengendalian, ini jelas kok di sini pengendalian, oh masih akan berbicara terkait manual. Peningkatan, oh pasti terkait dengan manual juga gitu ya. Ini mudah-mudahan walaupun ada yang baru gitu ya, baru menjabat kepemimpinan mutu kan jadi tahu terkait dengan pendokumentasian yang baik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini Bapak dan Ibu. Nah, ini standar diminta nih. Ya. Kalau ini saya tanya nih Bapak Ibu, aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ini standar mana? SN? SN Dikti. Ya, ini standar SN Dikti. Ya. Nah, ini di bawahnya ada standar pelampuan. Padahal di sistem itu sudah diberikan ada standar apa saja? Ada SDM, ada prasarana, itu ya ada ya kesejahteraan, keuangan. Itu sudah diberikan apa namanya pelampuannya. Dulunya tuh. Bapak dan Ibu tinggal memasukkan aja itu. Kalau ada ya, sesuaikan dengan itu. Kemudian di sebelahnya itu kan ada lagi standar lainnya kalau nggak salah ya. Standar lainnya ya itulah Bapak dan Ibu punya standar lain lagi, tata pamong masukkan, misalnya visi misi, PMI iya. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa
200 standar PT. Hah? Hah? Ya. Nah, oke. Ya, jadi itu ya. Jadi coba aja dilihat di sistem ya. Di sistem itu pasti ada standar lainnya yang Bapak dan Ibu masukkan. Selain standar-standar yang sudah ada. Ini juga udah pelampiasan yang mereka berikan ya. Udah baik itulah di sistem itu diberikan itu. Ya. Oke. Kemudian nah ini praktek baik ya. Pertanyaan, apakah ada di audit mutu di perguruan tinggi Bapak dan Ibu peraturan pimpinan tentang audit? Ada ya, harus damel, harus buat. Ya. Kemudian apakah ada standar kebijakan atau panduan AMI? Ada, oke. Surat keputusan tentang pengangkatan auditor. Ada, nah, kita masukkan sama peraturan. Kan aman, ya. Itu praktek baik. Nah, temuan ini mah biasa ya. Hasil audit, temuan laporan, rekomendasi pasti ada di dalamnya, di dalam laporan itu. Pak, menyatu ininya rekomendasi dengan laporan boleh saja. Pasti di belakangnya tuh ada rekomendasi, ya Bu. Ya, rektor atau ketua atau tentang, ya, tentang SPA AMI-nya. AMI ini kan terkait dengan pelaksanaan perencanaan AMI. Ya, AMI. Audit mutu. Ya, pokoknya satu ini biasa tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit mutu internal gitu. Misalnya menimbang, memperhatikan, wah bla 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 gitu ya. Mangga itu. Nah, ini kalau mau memasukkan lagi ya yang lainnya ya. Ada evaluasi lainnya nggak di Bapak dan Ibu? Misalnya evaluasi bulanan, semesteran terkait apa pemantauan mata kuliah, pemantauan pembelajaran, boleh. Atau evaluasi lainnya boleh. Atau LED, evaluasi evaluasi diri, boleh. Ke sini ya. Jadi ini kan jadi jelas. Ya, apalagi yang lainnya ini ya. Ini, nah kebanyakan berhentilah sampai di sini, tidak ada ke sini. Nah, tidak ada ke sini. Ini pengendalian. Pengendalian itu adalah bukti pelaksanaan RTM, laporan RTM, bukti pelaksanaan lainnya, menindaklanjuti hasil AMI. Ya, sana banyak kerjaan ya, gitunya capek deh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus membuat RTL-nya. Dari sini tuh pasti ada hasil rapat RTM tuh ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, terkait apakah ada pelampauan di setiap indikator atau tidak, gitu ya. Kemudian buatlah laporan RTL karena ada RTM, ada RTL, ya. Nanti buatlah. Nanti biasanya di pertemuan kegiatan keberapa, Ibu Unimah? 3 ya. Nah itu ada AMI, Bapak dan Ibu nanti kita buat ini RTL seperti apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Nah kemudian ini yang menjadi apa ya, sering menjadi hal yang kadang-kadang dilupa apa ya, pokoknya asal ada aja. Saya tanya ini, pengaturan pengelolaan SPMI ini akan mengambil dari mana? Yang sebelumnya. Dari pengaturan ya. Oke ya? Yang sebelumnya ya. Pengaturan tentang pengelolaan. Kemudian ini pengaturan organisasi dari sebelumnya. Oke ya? Dari penetapan. Nah, ini pengaturan terkait pelaksanaan. Berarti apa kalau tidak ada perubahan? Berarti masih tetap dimasukkan manual pelaksanaan. Ini manual evaluasi. Ini manual pengendalian. Ini manual. Nah, di poin ini Bapak dan Ibu kadang-kadang lupa. Apakah hasil dari evaluasi itu dan hasil RTM itu ada yang harus ditingkatkan?
secara kualitatif ataupun kuantitatif. Apakah penambahan standar atau pengkayaan dari indikator standar dari pernyataan. Nah, itu ini muncul ya, muncul yang baru. Kalau enggak ada yang baru itu mah biasa-biasa, oh iya mah tetap saja ya. Jadi yang ininya tuh di sini nih, di peningkatan ya yang paling pentingnya. Karena biasanya ini tidak berubah kecuali sekarang kan banyak yang berubah tuh. Jadi Bapak dan Ibu harus cek lagi tentang pengaturan yang lainnya. Gitu ya. Ya, gitu ya sebetulnya. Nah, ini Bapak dan Ibu kendalanya. Kendalanya di perguruan tinggi ini pada saat kita melakukan verifikasi. Dokumen SPMI yang ditautkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi pokoknya mah asal masuk. Gitu ya. Jadi verifikator akhirnya mengeluarkan ya dari tadi juga ada surat dari LL Dikti hari ini harus disampaikan terkait hasil verifikasi ya dari perguruan tinggi. Kemudian dokumen SPMI menyatu dalam satu dokumen. Tidak bisa tidak disatukan seperti yang tadi ya, dipisah pendokumentasinya dipilah-pilah ya, supaya ini. Kemudian ini ya yang agak ini atau ini tuh mungkin rahasia gitu ya. Dan kita juga nggak akan ini ya. Kita mah ingin hanya memeriksanya. Ini rahasia, tidak dapat diakses, tidak bisa dibuka. Jadi akhirnya kebingungan juga. Nah, buka akses ya. Ada juga yang ini ya. Berarti suka dikunci. Gitu. Dikunci akhirnya kita ke LL Dikti, tolong dibukakan itu. Susah untuk melihatnya kita. Gitu ya. Nah, ini masalah kita itu di verifikasi, di verifikator, di fasilitator begini. Kemudian, terima kasih. Nah, ya. Jadi ada yang ditanyakan sebelum Bapak dan Ibu bekerja mandiri ya, Bu siapa? Ibu-ibu. Dengan Desi, Ya, Pak. Desi. Baik, Ya. Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu, dipersilakan. Atau mungkin sepertinya Saya perlihatkan beberapa contoh ya. Setuju ya? siap. Setuju sekali, Pak.